Seekor babi hutan membuat heboh warga Sawangan, Depok, Jawa Barat karena dicurigai merupakan hewan jadi-jadian atau dikenal dengan istilah babi ngepet. Polisi menangkap pengarang sekaligus penyebar berita palsu soal babi ngepet yang belakangan viral di media sosial. Beberapa bulan yang lalu, kita sempat digemparkan dengan kemunculan babi hutan berwarna hitam di pemukiman warga Depok, Jawa Barat. Warga pun menangkap babi itu dan melabelinya sebagai babi ngepet. Sebelum akhirnya polisi berhasil membongkar drama kemunculan babi tersebut. Ternyata usut punya usut, seorang ustadz menjadi tersangka penyebaran hoaks babi ngepet di Depok. Menurut polisi, ustadz tersebut membeli babi dan sengaja menaruhnya di pemukiman warga. Motif ustadz menyebarkan hoaks adalah ingin terkenal. Kalau kita lihat kembali di masa lalu, isu babi ngepet ini sering muncul di berbagai wilayah Indonesia. Lantas bagaimana sebenarnya sejarah kemunculan babi ngepet ini? Mari sama-sama kita kupas tuntas. Kata seorang ahli sejarah bernama Peter Baumgart. Ia pernah menjelaskan bahwa isu babi ngepet tak melulu soal pesugihan yang berhubungan dengan uang. Menurutnya, uang sudah muncul dan digunakan di Hindia Belanda sejak masa kerajaan Hindu-Buddha dan juga Kesultanan Islam. Namun, cerita babi ngepet sulit ditemukan dalam rentang waktu tersebut. Cerita babi ngepet justru populer setelah tahun 1900-an. Baumgart menggolongkan kisah babi ngepet ini sebagai kisah likantropi atau kemampuan manusia untuk merubah dirinya menjadi binatang. Sama halnya dengan mitos manusia serigala yang populer di Eropa. Bedanya, kalau di Eropa memangsa manusia, nah kalau di Indonesia merebut harta milik orang lain. Baumgart menambahkan, ada dua pengertian lain tentang likantropi. Kisah babi ngepet ini adalah orang yang jiwanya masuk sebentar ke dalam tubuh seekor babi. Lalu kemampuan itu dikolaborasikan dengan hal-hal magis. Lebih lanjut, seorang peneliti asal Belanda bernama Drawes pernah memaparkan kalau kemampuan merubah wujud menjadi binatang di Indonesia itu ada beberapa jenis. Pertama, kemampuan nyegik, yang tak lain adalah merubah diri menjadi babi. Yang kedua, kemampuan ngetek atau merubah diri menjadi kera. Dan yang terakhir, kemampuan ngipri atau merubah diri menjadi ular. Maka wajar di dataran tanah Jawa sering sekali kita mendengar mitos siluman babi, siluman kera, dan juga siluman ular. Berkaitan dengan babi ngepet, peneliti asal Belanda itu menjelaskan lebih lanjut tentang asal-usul mitos mengerikan tersebut. Peneliti pernah menulis sebuah kisah yang tersebar luas di daerah Kaliwatubumi yang sekarang masuk bagian Jawa Tengah. Dulu, di daerah itu terdapat sebuah lereng yang ada goanya. Konon, di goa itulah putri babi bersemayam. Dan putri babi itu dipercaya bisa mendatangkan kekayaan pada orang yang memintanya. Tapi syaratnya harus jadi budak si putri babi. Alkisah, ada seorang jelata bernama Sutakarja. Dia bosan hidup susah. Dia mau memperbaiki nasib keluarganya. Kebetulan Sutakarja ini sudah beristri dan punya anak satu. Lantas dia pun pergi ke dukun untuk mengadukan nasib. Dukun itu lalu menyuruh Sutakarja untuk pergi ke Gunung Kaliwatu untuk bertemu Kiai Jamenggala. Sutakarja pun pergi dengan pakaian seadanya. Sesampainya di sana, ia disambut hangat oleh sang kiai. Kala itu, kiai menyuruh Sutakarja untuk menikahi salah satu putrinya yang tinggal di sana. Sutakarja pun memenuhi permintaan itu. Dia hidup dengan harta melimpah, pakaian bagus, dan makanan serba enak. Namun pada suatu hari, dia rindu pada istri pertamanya yang masih hidup susah di desa nan jauh. Dan saat Sutakarja tiba di rumah, istri dan anak-anaknya ketakutan karena yang mereka lihat hanya seekor babi hutan yang mengendus-ngendus di depan rumah. Sutakarja pun kembali ke goa. Istri yang di dalam goa itu menyarankan Sutakarja untuk mengenakan pakaian lamanya agar kembali terlihat seperti manusia. Sutakarja pun menurut saja. Dia kembali ke rumah. Dan benar, dia tampak seperti manusia pada umumnya. Hingga pada suatu malam, Sutakarja mendengar istrinya yang di goa. Dia pun kembali ke istrinya yang di goa itu.
Keesokan harinya, Sutakarja ditemukan tewas di pelataran kampung dengan segepok uang di tangannya. Ternyata, sang kiai yang ditemui Sutakarja itu adalah jelmaan jin. Dan Sutakarja selama ini menjadi budak putri babi. Baik, dari kisah itulah, kali ini Mbah akan cerita tentang asal-usul putri babi yang menjadi akar dari kemunculan babi ngepet di Nusantara. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Dulu, di kaki Gunung Kaliwatu, ada sebuah desa yang sangat besar. Penduduknya ramai, terbukti dengan adanya beberapa pasar tradisional di sana. Para penduduk hidup dengan makmur dan damai karena mereka dipimpin oleh raja yang bijaksana. Di kaki Gunung Kaliwatu tersebut, hiduplah seorang pengusaha kaya raya. Dia menguasai perkebunan pisang di sana. Sawahnya juga luas, belum lagi peternakan sapinya. Pengusaha itu bernama Raden Kusumo. Dia menikahi seorang gadis cantik yang umurnya terpaut 15 tahun. Nama gadis itu adalah Nimas Denok. Orang-orang biasa memanggilnya Denok. Mereka hidup dengan bergelimangan harta, juga dikaruniai anak-anak yang cantik dan tampan. Tidak tanggung-tanggung, Raden Kusumo punya 8 anak. Dan dari 8 anak itu hanya 1 orang yang perempuan. Dialah Laras, anak perempuan satu-satunya di keluarga Kusumo. Laras mewarisi kecantikan ibunya. Dia tumbuh menjadi wanita yang cantik dan cerdas. Hingga pada suatu hari di ulang tahunnya yang ke-25, Laras mengalami penyakit yang cukup aneh. Dia terserang demam yang sangat dahsyat. Sekujur tubuhnya panas sekali. Dan tiba-tiba saja tumbuhlah bulu-bulu halus di pergelangan tangannya. Raden Kusumo curiga dengan penyakit yang menimpa putrinya itu. Dia pun mendatangi istrinya. "Bu, jangan-jangan iblis itu sudah menagih janjiku," ucap Raden Kusumo pada istrinya. Seketika saja istrinya itu cemas. Memang Raden Kusumo ini punya perjanjian dengan lelembut Gunung Kaliwatu. Dulu, Raden Kusumo ingin sekali punya anak perempuan karena selama ini yang lahir adalah anak laki-laki semua. Dia pun pergi ke Gunung Kaliwatu untuk bersekutu dengan lelembut. Setiap malam Jumat, Raden Kusumo melakukan sajen di sana hingga akhirnya lelembut mengabulkan permintaan Raden Kusumo dengan syarat jika anak perempuan itu lahir, maka Raden Kusumo harus menumbalkan perawan yang lahir di malam Jumat Kliwon. Singkat cerita, Laras pun lahir. Raden Kusumo belum juga memenuhi syarat yang dipinta lelembut, sehingga yang kena imbasnya adalah Laras. "Aku akan coba ke Gunung Kaliwatu untuk meminta keringanan pada lelembut itu," kata Raden Kusumo. Tengah malam, Raden Kusumo berangkat ke Gunung Kaliwatu. Dia naik kuda seorang diri, dan setibanya di perbatasan, kuda tersebut ia ikatkan talinya pada pohon karena jalan semakin sempit dan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Raden Kusumo menyalakan obor sebagai penerang. Dari kejauhan, terdengar suara dengkur babi yang sedang mencari makanan, juga suara jangkrik yang tak berhenti berdenging. Jarang sekali ada orang yang mendaki gunung tersebut karena terkenal dengan keangkerannya. Raden Kusumo sampai harus menebas semak-semak yang menjuntai menghalangi jalan. Dia selalu menenteng golok andalannya kemanapun dia pergi. Hal itu ia lakukan untuk jaga diri. Pendakian benar-benar melelahkan. Raden Kusumo mendongak ke langit. Tampaklah rembulan yang sempurna bulat mengambang di langit malam. Sesekali dahan pohon melambai, tertiup angin. Raden Kusumo pun berhenti sejenak. Dia kelelahan. Kemudian dia duduk di atas batu sambil terus waspada. Di gunung itu banyak binatang buas. Raden Kusumo harus siap kalau sewaktu-waktu ada hewan yang menyerangnya. Dan benar saja, tak lama kemudian dari semak-semak terdengar suara harimau Jawa. Raden Kusumo kaget. Segera dia bangkit sambil mengarahkan goloknya pada semak-semak itu. Tampak kedua mata harimau menyala di tengah gelapnya malam. Harimau pun melompat ke arah Raden Kusumo. Seketika saja obor dari tangan Raden jatuh. Namun dia berhasil menyayat punggung harimau yang barusan menikamnya. Di sisi lain,
dada Raden Kusumo berdarah kena cakaran harimau. Harimau Jawa tidak menyerah, dia harus mengintai Raden yang masih kesakitan. "Maju kau bajingan," bentak Raden pada harimau Jawa itu. Harimau pun meraung dengan sangat keras. Kemudian dia lari menerjang kembali Raden dengan cakarnya yang sangat tajam. Dan saat itulah Raden berhasil menusuk perut harimau. Darah muncrat kemana-mana, bahkan sampai membasahi wajah Raden Kusumo. Harimau pun tewas dengan bersimbah darah. Segera Raden Kusumo melanjutkan perjalanannya. Dia harus segera tiba di sana sebelum hewan buas menerkamnya lagi. Beberapa saat kemudian, Raden Kusumo akhirnya tiba di sebuah goa. Di sanalah dia sering melakukan sajenan untuk lelembut. Raden Kusumo duduk sila tepat di depan goa tersebut. Dia memejamkan mata dan membaca mantra-mantra. Tak lama kemudian muncul sosok mengerikan di dalam goa itu. Kedua matanya menyala-nyala, memancarkan warna merah. "Tuan, aku menghadap padamu kali ini untuk memohon keringanan atas perjanjian kita." "Tidak bisa. Perjanjian tidak bisa diubah sama sekali. Kau harus menumbalkan perawan yang lahir pada malam Jumat Kliwon. Kalau tidak, maka anakmu dan semua keluargamu akan kena batunya." Ucap lelembut itu. Raden Kusumo tidak bisa mengelak lagi. "Kalau begitu beri aku waktu," pinta Raden Kusumo. 7 hari dari sekarang. Kalau kau tidak kunjung memberi tumbal, maka petaka akan menimpa putrimu dan juga semua keluargamu," kata lelembut itu. Raden Kusumo menelan ludahnya sendiri. Dia takut akan ancaman lelembut jahat tersebut. Kemudian sang lelembut pun menghilang entah kemana. Segera Raden Kusumo pulang. Mau tidak mau, Raden Kusumo harus menumbalkan perawan. Dia tahu betul ritual yang harus ia lakukan. Ritual itu terbilang mengerikan. Keesokan harinya, kondisi Laras semakin parah. Bulu-bulu halus yang tumbuh di sekitar tubuhnya kini berubah menjadi kehitaman seperti babi hutan. Segera Raden Kusumo mengumpulkan jawara di desanya. Ada sekitar 10 orang jawara yang dibayar untuk menculik gadis. Syaratnya harus gadis di luar desa. Raden Kusumo tidak mau ada korban di desanya. Hari demi hari berlalu. Sudah 5 orang gadis yang jadi tumbal, tapi tidak ada satupun yang sesuai syarat. Semuanya tidak lahir di malam Jumat Kliwon. Sementara itu, waktu semakin mepet hingga tibalah hari terakhir. Tumbal itu gagal. Wajah Laras sepenuhnya sudah menjadi babi, walaupun tubuhnya masih berbentuk manusia. Tapi sekujur tubuhnya itu penuh dengan bulu-bulu hitam yang mengerikan. Bukan hanya itu saja, keluarga Raden Kusumo juga satu persatu terkena musibah. Mereka meninggal dadakan. Ada yang jatuh dari pohon, ada yang tertabrak delman, dan ada juga yang dimangsa hewan buas. Anak Raden Kusumo meninggal satu persatu, dan kini yang tersisa hanya Laras. Waktu yang ditentukan lelembut itu sudah berakhir, sementara tumbal belum juga terpenuhi. Raden Kusumo putus asa. Istrinya Raden Kusumo juga jatuh sakit. Dia stres melihat kutukan yang menimpa putrinya. Tepat malam Jumat, Laras hilang dari kamarnya. Dia diculik oleh lelembut gunung dan disandra di dalam goa. Raden Kusumo tidak terima. Dia pun datang ke gunung itu dengan membawa 10 jawara. Dia akan menghancurkan goa. Namun mereka semua dibantai oleh lelembut, termasuk Raden Kusumo. Ibunya Laras juga meninggal di hari yang sama. Tahun demi tahun pun berganti. Laras, wanita berwajah babi itu mulai menjadi perbincangan warga. Mereka menyebutnya Putri Babi. Tak sedikit orang yang memergoki Laras sedang duduk di mulut goa. Hingga akhirnya tempat itu menjadi keramat. Pesugihan babi pun mulai ramai dibicarakan. Karena ada seorang warga yang pernah melakukan sajenan di sana dan diberi syarat untuk melakukan pesugihan babi asal mau jadi budaknya Putri Babi. Memang awalnya pesugihan babi itu memberi kekayaan, namun selalu berakhir dengan kematian yang tragis. Setiap pelakunya pasti akan dijadikan budak atau mati dipukuli warga. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.